Selamat ketemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam channel Gereja Betani Jakarta. Kalau pada saat ini saya boleh ada kembali, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mungkin Bapak Ibu Saudara dimanapun kita boleh berada, kalau hari ini sampai detik hari ini, kalau kita masih diberikan kekuatan, kalau kita masih diberikan nafas sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum pada saat ini membagikan share tentang firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya hamba-Mu Tuhan akan membagikan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari-hari ini Tuhan membuat kita menjadi yang lebih baik Saudara. Mungkin hari-hari ini Tuhan membuat kita semakin hari dengan kondisi keadaan saat ini masih coronavirus Saudara. Bapak Ibu, mungkin kemarin kita mengalami PSBB di mana kita harus stay home Saudara. Harus stay home di rumah untuk lebih lagi kesehatan protokol yang kita harus melihat dan mendengar dan mentaati perintah kesehatan supaya kita dijauhkan oleh coronavirus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau pada saat ini mungkin tekanan begitu banyak dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin banyak masalah yang kita alami. Mungkin hari-hari ini Tuhan membuat kita itu selalu berada di dalam ketakutan saudara. Saya berbicara tentang di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada jalan keluarnya saudara. Puji nama Tuhan. Ketakutan manusia di dalam berbagai rupa saudara. Mungkin saat-saat ini kita mengalami satu persoalan yang dimana kita selalu dilandasi dengan ketakutan. Saudara, saya mencatat tentang ketakutan manusia dalam berbagai macam. Contohnya saudara, ketakutan untuk masa depan. Amin. Bahwa saat ini kita sangat takut karena masa depan kita seperti apa. Tuhan membawa kita seperti apa untuk masa depan, khususnya mungkin anak-anak muda. Tuhan, kita berpikir apa masa depan kita ke depannya, karena keadaan dunia saat ini sangat sulit saudara. Tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, masa depanmu indah pada waktunya. Amin. Nah saudara, yang kedua, ketakutan akan pekerjaan saudara. Ketakutan dengan pekerjaan. Ya mungkin di luar sana pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang ada di luar sana mungkin mengalami pekerjaan yang tidak ada saudara. Mungkin Bapak Ibu saat ini di PHK mungkin saudara, karena keadaan dunia saat ini bahkan global semua. Ya saudara, tapi kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Nah saudara, ketakutan akan pekerjaan. Mungkin saudara hari-hari ini mencari pekerjaan saudara, karena keadaan saat ini ditambah PSBB di kota Jakarta saudara, mungkin kita banyak kehilangan pekerjaan. Tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sebab rancangan Tuhan itu yang terbaik buat saudara dan saya. Yang ketiga saudara, ketakutan tentang keadaan keuangan. Mungkin kita berbicara tentang keuangan, mungkin di dalam rumah tangga kita, mungkin uang kita sangat tipis saudara, di dompet kita sangat tipis. Tetapi saudara percaya bahwa saudara harus berserah kepada Tuhan. Saudara harus
berserah kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Keuangan saudara pasti diberkati Tuhan, asal saudara harus memberi. Banyak memberi, banyak berkat saudara. Apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Amin. Saudara banyak memberi, punya kekurangan, kelebihan. Mungkin teman kita punya kekurangan, mungkin teman kita nggak punya uang, mungkin tetangga kita nggak punya beras, tetapi kita harus berbagi saudara. Ya, itu. Tapi selalu kita takut dengan keadaan kita, keuangan kita, dompet kita saudara. Kalau aku memberi sekian orang ini, saya makan apa ya besok? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketakutan itu semuanya harus dihilangkan. Sehingga apa saudara? Ketakutan itu hanya bisa dipakai dengan iblis saudara, membisik saudara. Ya, nah saudara, kita mau lihat di dalam Ayub pasal yang ke-3 ayat yang ke-25 saudara. Sebelum itu, apakah ketakutan itu bermanfaat bagi kehidupan kita? Ayub pasal yang ke-3 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang menantangi aku saudara. Firman Tuhan berkata, karena kita harus takut saudara, kita tidak boleh takut dengan keadaan, kita tidak boleh gentar dengan keadaan saat ini saudara. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku saudara. Apa yang kita pikirkan saudara tentang ketakutan itu pasti terjadi, karena mulut kita penuh dengan doa. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi saudara. Nah saudara, firman Tuhan berkata, bagaimana cara menghilangkan ketakutan itu saudara? Ya, banyak orang Kristen selalu terintimidasi dengan ketakutan, dengan keraguan akan hari esok, akan setiap apa yang kita lakukan. Tetapi percaya kepada saudara dan saya, utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, nah saudara, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal ke-14 ayat 18. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ini firman Tuhan saudara, bukan saya yang berkata, tetapi firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan ketakutan, berarti kita di luar kasihnya Tuhan. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk harus hidup dengan kasih. Kalau saudara hidup dengan kasih, berarti ketakutan tidak mengganggu kehidupan saudara dan saya. Walaupun keadaan saat ini sangat-sangat bermasalah dengan dunia, bahkan global saudara, banyak di luar sana, banyak orang yang tidak bekerja, menghilang dengan pekerjaannya, banyak di PHK, mungkin kehidupan semakin hari semakin sulit. Tetapi kita percaya kepada Yesus, Tuhan pasti buka jalan. Kalau saudara dan saya percaya, hilangkan semua ketakutan, keraguan saudara dan saya pada saat hari ini saudara. Saudara, di dalam kita buka lagi di dalam ayat Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya daripada Tuhanlah, hanya kita dekat kepada Allah saja, maka kita merasa tenang saudara. Amin. Ada amin saudara, bahwa saudara melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Itu firman Tuhan saudara. Hanya dekat Allah saja kita tenang saudara. Ya, saudara, kita mau tahu saudara, ketakutan selalu
menghancurkan untuk masa depan saudara dan saya. Masa depan saudara yang terutama dan paling utama, yang seringkali manusia berpikir kita mau jadi apa saudara. Ya mungkin cita-cita saudara dan saya ada yang ingin jadi dokter, tetapi tidak tercapai. Itu karena apa saudara? Biaya. Ya, untuk sekolah, keadaan zaman sekarang susah saudara. Kita nggak tahu harus mencari uang kemana, ya, untuk menggali masa depan kita, untuk mewujudkan masa depan kita. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara minta kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya selalu ada jalan keluarnya. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik saudara. Ya, yang kedua saudara, ketakutan adalah penghambat potensi yang kita miliki. Berarti ketakutan itu yang menjadi pengganjal untuk kita mau masuk lebih lagi saudara. Potensi yang kita punya, yang kita harus kembangkan, tetapi harus berhenti saudara. Karena apa? Karena keadaan, karena ketakutan kita tidak punya apa-apa saudara. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang saudara. Hanya daripadanya keselamatan itu saudara, bahwa Yesus sumber kekuatan bagi saudara dan saya pada saat ini. Saudara, ketakutan adalah penghambat kita mengalami berkat-Nya yang telah Ia sediakan bagi kita. Nah, saudara, kalau kita hidup dengan ketakutan, menghambat berkat saudara, untuk kita menerima berkat dan janji-janji Tuhan. Karena apa saudara? Karena hidup kita khawatir dengan keadaan kita. Makanya berkat Tuhan itu mau masuk gimana saudara? Sedangkan kita sebagai orang Kristen, kita takut saudara. Kita harus memikirkan besok gimana ya? Besok gimana ya? Saya udah gak punya apa-apa. Beras habis, ya telur habis, uang habis. Tapi saudara pikirkan, itu saudara masih ada ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir saudara. Itu firman Tuhan, itu Alkitabiah saudara. Dan karena Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara, percayalah bahwa tanpa ketakutan saudara saat ini, pasti Tuhan ada bersama saudara. Ya, saya lanjutkan lagi saudara. Ketakutan adalah yang menghambat mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi kita percaya bahwa sumber kekuatan, sumber berkat itu hanya kepada Tuhan, saudara. Lalu bagaimana rasa takut itu tetap berpura-pura dalam hati dan pikiran kita? Semua itu disebabkan karena apa saudara? Kita lebih suka mendengar bisikan iblis daripada bisikan Tuhan, saudara. Ya. Kadang bisikan iblis itu yang terngiang-ngiang di telinga kita itu pasti yang enak saudara. Ya, contohnya saudara, saat kita dibangunkan Tuhan untuk kita berdoa, kita malas saudara. Kata iblis, enak tidur terus saudara, dingin hawanya, apalagi musim hujan. Ya, tapi Tuhan membangunkan kita untuk saat teduh, untuk mencari Tuhan. Tetapi iblis lagi menggoda kita, jangan bangun. Ya, enak tidur sampai pagi saudara. Tetapi kita bangun pagi, kita langsung pergi. Kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah itu saudara bisikan dari iblis. Ya, untuk hidup kita jauh daripada Tuhan. Itu Tuhan tidak mau saudara. Tetapi Tuhan mau. Kalau kita hidup dan melekat kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa membedakan bisikan iblis atau bisikan Tuhan saudara. Kadang hampir sama saudara ya, tetapi pasti yang terbaik kalau bisikan dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan kita baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 saudara. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara, firman Tuhan ya berkata iblis adalah bapa segala pendusta saudara. Ya, tetapi
Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan datang sebagai pencuri, saudara, bukan untuk membinasakan, tetapi memanggil kita yang percaya kepadanya untuk kita diangkat, untuk menjadi mempelainya, saudara. Ya, kalau pencuri datang hanya bisa membunuh, membinasakan, saudara. Tetapi kalau Tuhan datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, itu kita didapati tetap setia kepada Tuhan, saudara. Ya, bahwa iblis hari-hari ini merajalela di dalam kehidupan saudara. Iblis yang membuat saudara ketakutan selama ini. Tetapi saya mau bilang, saudara harus bangkit dari ketakutan saudara, dari kepurukan saudara, dari masalah saudara, bahwa Yesus lebih besar di dalam hidup saudara dan saya. Ya saudara, jangan pernah kita takut makan ini, saudara, ya. Kita takut karena umur, ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, saudara. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa hidup dan mati kita semua di tangan Tuhan, saudara. Bahkan jodoh sekalipun, apapun yang kita alami, apapun permasalahan kita, sebesar apapun masalah itu, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita melalui badai, ya, badai cobaan yang Tuhan berikan, ujian yang Tuhan berikan, proses demi proses yang Tuhan berikan, dan saya percaya semua ada jalan keluarnya, saudara. Saudara, Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Marilah kita memelihara damai sejahtera dengan cara tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara, damai sejahtera, milikilah damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Milikilah damai sejahtera itu di dalam keluarga saudara. Milikilah damai sejahtera itu dimanapun saudara berada. Bahwa saudara memiliki damai sejahtera, ada ketenangan hati saudara. Ya, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Ya, hati yang gembira adalah obat, saudara. Apapun saudara mengalami pergumulan apapun saat ini, saudara, ya, bahwa Tuhan sanggup mengubah saudara. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati saudara dengan umur panjang, saudara. Itu firman Tuhan. Bahwa damai sejahtera merupakan kasih karunia Tuhan yang saudara diberikan dengan cuma-cuma, saudara. Bahkan kita sudah ditebus di kayu salib oleh darah Yesus Kristus, saudara. Ya, firman Tuhan kita lihat lagi di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, saudara. Amin. Itu firman Tuhan, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, karena damai sejahtera sangat perlu bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara tidak ada damai sejahtera, berarti saudara mukanya cemberut, saudara, ya. Karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, saudara. Apapun saudara lakukan saat ini, apapun persoalan saudara, tetap tersenyum, ya. Karena tersenyum ada damai sejahtera, ada sukacita dan kasih di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saat ini firman Tuhan begitu indah dalam kehidupan saudara. Ya, kalau Tuhan mengajarkan kita kebenaran tentang kebaikan Tuhan, itu tidak bisa kita ukur, saudara. Maka percayalah pada firman Tuhan dan buanglah rasa takut itu. Buanglah rasa ketakutan kita di dalam hidup kita. Mungkin seringkali iblis mengintimidasi kita, saudara, pikiran kita. Iblis meracuni hati kita, pikiran kita, sehingga apa yang kita mau lekat kepada Tuhan, iblis gagalkan, saudara. Tetapi intinya, saudara banyak berdoa, banyak mendengarkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan kita renungkan siang dan malam, maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil, saudara. Amin. Nah, saudara, kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat ke-16,
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, firman Tuhan begitu indah, saudara, bahwa Tuhan kita menerima roh, bukan menerima roh perbudakan, tetapi Tuhan memberikan kita roh yang menjadikan anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, saudara. Maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya lewat firman-Nya, saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa, saudara. Pada saat malam hari ini, saudara, atau siang hari ini pun, pagi hari ini pun juga, saudara, buanglah kesedihan, ketakutan yang mencengkram hidup saudara pada saat ini. Lawanlah ketakutan itu dengan kasih, saudara. Lawanlah ketakutan itu, lawanlah iblis dengan kuasa Tuhan, karena roh Tuhan ada di dalam kita yang terlebih besar, saudara. Ya, pada malam iblis pun bisa kalah, saudara. Iblis kalah dengan kuasa doa, dengan kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan, dua orang benar bila sungguh-sungguh yakin dan percaya, maka sangat besar kuasanya, saudara. Kita tangkih dalam nama Yesus, iblis pastinya, saudara. Dari pikiran kita, dari hati kita, dari mata kita. Mungkin kita pengen sesuatu itu yang bukan daripada Tuhan, saudara. Tetapi kita percaya bahwa iblis itu sudah ditaklukkan di bawah kayu salib, saudara, di bawah kaki Yesus, saudara. Iblis mengetahui setiap kelemahan kita, saudara. Iblis tahu kelemahan kita sebagai manusia. Kita namanya manusia masih punya keterbatasan, masih punya kelemahan. Iblis seringkali mencari kelemahan kita. Seringkali kita tidak sadar, saudara. Tetapi firman Tuhan lebih baik, saudara, ya, lebih mengingatkan kita kepada jalan kebenaran dan hidup, saudara. Ya, iblis tahu kekurangan kita di mana. Iblis tahu di mana kelemahan kita. Disitulah kita dipakai iblis. Tetapi kalau saudara kuat doa, saudara kuat bersekutu dengan Tuhan, saudara kuat bergaul karib dengan Tuhan, maka iblis pasti kalah, saudara. Ya. Nah, iblis mengetahui setiap kelemahan kita, dan itulah yang iblis gunakan sebagai senjata untuk membuat kita takut. Hendaklah segala kelemahan yang kita miliki kita bawa di hadapan Tuhan, dan kita mau serahkan segala kekhawatiran itu kepadanya. Saudara, saya mungkin saudara yang ada di luar sana, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kendala kita saat ini. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh ada, itu semua karena Tuhan, saudara. Kita selalu belajar untuk mengucap syukur dengan apapun keadaan saudara dan saya. Ya, saat-saat hari ini kita membawa hidup kita ini lebih mendekat kepada Tuhan. Ya, kita mau baca juga di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai yang ke-7, firman Tuhan berbicara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 sudah jelas, saudara. Jangan hendaknya kamu khawatir akan kehidupan saudara dan saya hari ini. Dengan keadaan saat ini, saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya hari ini. Saudara, jangan pernah khawatir. Hendaknya kamu
Jangan kamu khawatir tentang kehidupan saudara dan saya bakal hari esok, saudara. Tuhan tahu keadaan kita saat ini, dan Tuhan pasti turun tangan. Tuhan itu tidak pernah tertidur untuk melihat umatnya dalam keadaan apapun, situasi dan kondisi saat apapun. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doamu, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan sangat jelas bahwa jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita khawatir dengan kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah lagi kita takut dengan keuangan saudara. Jangan pernah kita takut dengan kondisi saat ini. Jangan pernah kita takut lagi saudara dengan masa depan saudara. Bahwa karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera yang penuh harapan saudara. Itu yang kita imani dalam kehidupan saudara dan saya. Kita baca lagi saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Di dalam cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kondisi apapun saudara dan saya pada saat ini, mungkin saudara di luar sana ada sakit, saudara berbaring di rumah sakit. Mungkin saudara hari ini punya suatu pergumulan yang saya tidak tahu, tetapi sanggup, saya percaya bahkan Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Itu firman Tuhan saudara. Itu yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita khawatir akan kehidupan saudara. Ya, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan saudara, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Tuhan memberikan roh yang membangkitkan, memberikan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Jadi saudara, firman Tuhan memberikan kita itu apa saudara? Membangkitkan kekuatan kita. Mungkin saat ini kita lemah, mungkin saat ini kita berputus asa, mungkin saat ini kita tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin saat ini kita bergumul bersama keluarga, mungkin kita bergumul bersama anak kita saudara. Tetapi percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menuntun saudara dimanapun kita boleh berada. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu siap melakukan, membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, berkat-berkat Tuhan pasti mengalir saudara. Berkat Abraham, Ishak dan Israel itu masuk dalam kehidupan rumah tangga saudara. Bahkan lumbung-lumbung perbendaharaan rumah tangga saudara, mungkin di dalam pekerjaan saudara, mungkin dimanapun kita berada, pasti Tuhan pasti buka jalan saudara. Biarlah hanya Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita, karena di dalam Tuhan hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi saudara, saya berbicara, biarlah hanya Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita, karena di dalam Tuhan hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kalau hidup saudara ada di tangan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita, pertolongan daripada Tuhan melingkupi saudara dan saya dimanapun kita boleh berada, maupun yang ada di rumah sakit, maupun yang ada di rumah, mungkin kita ada di mana kita boleh berada. Kalau saudara dan saya buka hati malam hari ini, percaya kepada Tuhan, jangan ada ketakutan dalam hidup saudara yang menimpa dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Ayat yang terakhir saudara,
Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, tidak ada pun di dunia ini, ya, kalau kita diberikan damai sejahtera oleh dunia ini hanya untuk sementara, saudara. Yang diberikan dunia untuk saat ini kita masih bernafas, kita masih punya tempat tinggal, kita masih bernafas, itu cuma sesaat, saudara. Kita akan kembali kepada pencipta, saudara, di mana Tuhan menciptakan kita dari tanah kembali ke tanah, saudara. Ya, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Jangan pernah ada ketakutan lagi dalam hidup saudara. Ketika saudara gagal, ketika saudara merasa ketakutan, saudara tengking dalam nama Yesus. Dan roh ketakutan itu tidak ada dalam hidup saudara. Dan biarlah firman Tuhan boleh menyertai saudara. Ada damai sejahtera, ada kekuatan daripada Tuhan. Dan saatnya kita akan bangkit menjadi generasi yang dirindukan Allah, menjadi generasi yang dinantikan Tuhan, dan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Jangan pernah kita merasa ketakutan, jangan pernah ada berputus asa apapun keadaan kita hari-hari ini. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah saat malam hari ini, pada saat hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengubahkan hidup kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sebelum saya berakhir,